Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi ya. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain, dan jalan-jalan. Ikuti instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah? Ayo kita menyanyikan lagu I've got the joy of the Lord in my heart. Tahu kan lagunya kan? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy. What about you? So very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama adik-adik ya. Karena tidak ada yang seperti Dia. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, my Prince of Peace. This is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, my Prince of Peace. This is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty
Halo IN Kids, selamat pagi semuanya. Dimanapun kalian berada, Miss Dewi percaya Tuhan selalu menyertai kalian ya. Tuhan selalu menyertai kita semua. Ingat, Tuhan katakan di dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita ya. Jadi adik-adik saat ini apapun keadaan kalian, ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kalian ya. Yang percaya, yang setuju dengan apa yang Miss Dewi katakan bilang amin ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya buat kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, yaitu melalui firman-Nya ya. Adik-adik sudah siap kan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kalian ya? Oke, good. Nah, hari ini judul firman Tuhannya adalah dari gelap terbitlah terang ya. Nah, Miss Dewi mau tanya kepada adik-adik semua yang di rumah ya. Pernah nggak kalian berada dalam suatu ruangan yang gelap? Ya, mungkin di rumah lagi padam lampunya. Pernah mengalami itu? Nah, bagi yang pernah, gimana rasanya berada dalam gelap? Seneng nggak? Enak nggak? Kalau sekeliling kita ini gelap gulita, ya? Pasti nggak enak kan? Ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang takut dengan kegelapan. Ya, dan Miss Dewi juga yakin pasti nggak ada yang seneng berada di tempat yang gelap. Ya, nggak ada cahaya yang benar-benar gelap ya. Karena di tempat yang gelap seperti itu kita pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Ya benar kan? Nah, lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Ya, nah hari ini melalui firman Tuhan ya kita mau belajar dari kehidupan seorang rasul ya, atau hamba Tuhan yang bernama Paulus. Ya, adik-adik pasti pernah mendengar kisah Paulus ya, mendengar kisah hidup Paulus. Nah, bagi yang belum tahu siapa sih Paulus, Miss Dewi? Aku enggak tahu. Nah, kalian bisa membaca kisahnya di Alkitab ya. Baca di dalam Alkitab di kitab Kisah Para Rasul ya. Mulai di sana banyak diceritakan tentang kehidupan Paulus. Namun hari ini Miss Dewi ya mau mengajak adik-adik untuk kita mau belajar ya dari kehidupan Paulus ya. Salah satu peristiwa dalam hidup Paulus yang dia alami ya. Yang ada yang tercatat juga di dalam Kisah Para Rasul ya. Nah, Miss Dewi mau mengajak adik-adik, nanti kita akan menyaksikan ya cerita kisah hidup Paulus sewaktu dia memberitakan tentang Tuhan Yesus ya kepada orang-orang di kota Filipi ya. Dan banyak orang-orang Filipi ya oleh karena oleh karena Paulus ya memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan tentang Yesus kepada mereka, akhirnya mereka percaya ya, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada juga ya banyak orang-orang yang tidak senang kepada Paulus dan teman-temannya pada waktu itu. Dan suatu hari Paulus bertemu dengan seorang anak perempuan ya, di dalam Alkitab dicatat bahwa anak perempuan ini mempunyai roh tenung ya. Roh tenung itu dia kayak bisa ngeramal gitu ya. Yaitu orang yang bisa berhubungan dengan dunia roh ya, spiritisme. Tapi yang pasti bukan dengan Roh Kudus ya, tapi dengan roh-roh yang lain. Nah, bagaimana kalau kita lihat dulu videonya sebentar ya, supaya adik-adik bisa ngerti ceritanya seperti apa. Yuk kita saksikan videonya sebentar.
kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, jadi
seperti itu adik-adik ya ceritanya. Paulus akhirnya dimasukkan ke dalam penjara ya. Bukan karena dia melakukan kejahatan ya, tapi karena orang-orang itu mereka tidak suka, mereka jealous dengan Paulus. Lalu apa yang terjadi pada Paulus ketika Paulus dan Silas ini teman sepelayanannya Paulus ya, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sekalipun mereka ada di dalam penjara ya, mereka tetap bersuka cita. Mereka bisa menyanyi, memuji Tuhan ya. Tadi kalian lihat ya di videonya. Bayangkan adik-adik ya, di dalam penjara sempat dipukul ya, pasti badannya sakit semua, babak belur ya. Namun Paulus dan Silas tidak komplain ya. Tapi mereka merespon dengan benar. Respon dengan positif. Ya. Buktinya dalam penjara yang gelap ya. Kaki tangannya itu dirantai, namun mereka bisa tetap bernyanyi untuk memuji Tuhan. Dan dalam keadaan yang sulit seperti itu, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tentu tidak ya. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tentu tidak. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Ingat adik-adik ya. Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Luar biasa bukan? Nah, jadi pada akhirnya apa yang terjadi pada Paulus dan Silas ya? Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan Paulus dan Silas. Jadi adik-adik, di dalam kita mengikut Tuhan ya, jangan kaget kalau ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Itu hal biasa ya, karena memang iblis tidak suka. Namun kita harus tetap melakukan yang benar seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ya. Di dalam keadaan yang sulit, ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Ya, selalu ada pengharapan karena ada Tuhan. Ingat ya, selalu ada pengharapan karena ada Tuhan. Jadi apa maksud judul firman Tuhan hari ini? Dari gelap terbitlah terang. Artinya bahwa sekalipun kita ini ada dalam situasi yang sulit ya, yang tidak enak, dan hari-hari ini bukanlah waktu yang enak ya. Banyak tantangan yang harus kalian hadapi, Miss Dewi hadapi. Dimana kalian mungkin sekolah harus online, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman dan lain-lain ya. Dan mungkin kalian bertanya, Tuhan kapan ini berakhir? Kapan ya Tuhan pandemi ini selesai? Ya, supaya aku bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Nah, tetapi melalui firman hari ini kita belajar bahwa melalui keadaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi, ya, sekalipun itu keadaan yang sulit, yang tidak enak buat kita, namun selalu ada hal baik yang Tuhan akan lakukan buat kita semua. Ya, jadi sama seperti Tuhan menolong Paulus dan Silas, Tuhan juga akan menolong kita. Ya, tadi judulnya dari gelap terbitlah terang. Terang itu berbicara tentang hope, ya, pengharapan. Ya, jadi dalam keadaan apapun, ya selalu ada hope, selalu ada pengharapan karena kita punya Tuhan. Ya, yuk sebelum selesai Miss Dewi mau ajak kita semua ya adik-adik kita baca satu ayat
yang ada di 2 Korintus 4 ayat 6. Ya, 2 Korintus 4 ayat 6. Adik-adik bisa lihat ya di layar. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh terang, ya, supaya kita beroleh pengharapan dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, ingat adik-adik bahwa Tuhan bisa memakai keadaan yang tidak baik untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Haleluya, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah sekalipun masih secara online Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada menyertai kami dan bersama-sama dengan kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang kami dengar pada hari ini yang menguatkan setiap kami. Kami diingatkan Tuhan bahwa selama kami punya Engkau Tuhan dalam hidup kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Bahkan sekalipun ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Juga untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Bapa, aku berdoa Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan, semua IN Kids dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Aku berdoa untuk ada proteksi, perlindungan Tuhan buat mereka dimanapun mereka ada. Biar damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu juga terus menyertai kehidupan mereka selama mereka menjalani hari-hari mereka. Biarlah Roh Kudus sendiri kiranya yang akan terus menolong dan memampukan mereka Tuhan untuk mereka melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Berkati setiap mereka, berkati keluarga mereka, berkati sekolah mereka, studi mereka, berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah bersama-sama untuk beribadah pada hari ini. Ingat, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa membaca firman dan berdoa setiap hari ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.